Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 4. Kali ini akan membahas tentang soal latihan yang ada di halaman 22 dan 43. Itu soal ayo mencoba. Beri dari 5 buah soal cerita. Soal yang pertama, Meli menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kilo, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, kentang 3/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Yang kedua, Do membagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. Jika kue itu dipotong menjadi 12 bagian, berapa bagiankah kue yang diperoleh temannya? Tuliskan pecahan yang senilai dengannya. Ayah membeli pizza dan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagian pizza yang diperoleh kakak? Berapa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Soal yang keempat, ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar, dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti, 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil ibu? Soal yang kelima, Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter. Berapa taksiran sisa pita yang tidak dipakai oleh Siti? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like-nya. Kalau sudah, terima kasih. Tentu saja langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, Meli menemani ibu berbelanja di pasar tradisional. Ibu membeli beras 5 kg, daging ayam 2,5 kg, wortel setengah kilogram, kentang 4/4 kg. Berapa kilogram seluruh belanja ibu? Jadi untuk soal nomor 1 ini tinggal kita tambahkan saja beras ditambah daging ayam ditambah wortel ditambah kentang. Nah, ini ada bilangan bulat, bilangan desimal, pecahan biasa. Yang 2 ini wortel ini kita jadikan dia seluruhnya menjadi yang 2 ini kita jadikan pecahan desimal, kita jadikan pecahan desimal juga. 1/2 menjadi 0,5, 0,75. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 5 kg tambah 2,5 kg tambah setengah kilogram ditambah 3/4 kg. Jadi setengah ini kita ubah ke desimal, jadi 0,5, 3/4 menjadi 0,75. Jadi 5 kg ditambah 2,5 kg tambah 0,5 kg ditambah 0,75 kg. Lalu kita tambahkan 5 tambah 2,5, 7,5 kg tambah 0,5 kg tambah 0,75 kg sama dengan 7,5 ditambah 0,5, 7,5 tambah 0,5 jadi 8 kg ditambah 0,75 kg sama dengan 8,75 kg. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 8,75 kg. Jadi setelah kita hitung berat belanjaan seluruhan ibu adalah itu beras ditambah daging ayam ditambah wortel ditambah kentang. Jadi 5 kg ditambah 2,5 kg ditambah setengah kilogram ditambah 3/4 kg. Pecahan biasanya kita jadikan pecahan desimal, setengah kilo menjadi 0,5,
3/4 menjadi 0,75. Lalu kita tambahkan 5 tambah 2,5 7,5 tambah 0,5 jadi 8 ditambah 0,75 sama dengan 8,75 kilogram. Jadi berat belanjaan ibu suruhnya adalah 8,75 kilogram. Bisa dipahami adik-adik ya. Soal nomor 1 ini caranya cukup gampang, yaitu tinggal kita jumlahkan keempat-empatnya. Beras ditambah daging ayam ditambah wortel ditambah kentang. Jadi hasilnya yaitu 8,75 kilogram. Lanjut untuk soal yang kedua. Do membagi-bagi kue dengan bagian yang sama kepada 3 temannya. 3 kue itu dipotong menjadi 12 bagian. Berapa bagiankah kue yang diperoleh setiap temannya? Tulislah pecahannya senilai dengannya. Jadi soal nomor 2, bagian teman Edo, nah dia ada 3 orang berarti 12 kita bagi 3. Jadi masing-masing orangnya nanti akan mendapat 4 potong. Nah, jadi 12 dibagi 3. Lalu bagian satu potong kue itu adalah 1/12. Sedangkan bagian keseluruhan kue adalah 12/12. Karena masing-masing teman Edo mendapat 4 potong, jadi bagian kue yang diperoleh setiap teman Edo adalah 4/12 potong kue. Atau menjadi bagian kue yang diperoleh oleh setiap temannya Edo adalah 12. Sedangkan pertanyaan selanjutnya, tulislah pecahan yang senilai dengannya. Dan senilai dengan 12 ini yaitu 1/3. Itu sama-sama kita bikin pecahan yang senilai dengan 12 yaitu 1/3 atau 8/24. Ini pecahan senilai yang dengan 12, boleh 1/3, 8/24, boleh juga 12/36. Jadi soal nomor 2, bagian teman Edo, caranya kita bagi 12 bagi 3 kue. Jadi bagian satu potong kue itu 1/12. Sedangkan bagian keseluruhan kue yaitu 12/12. Karena masing-masing teman Edo mendapat 4 potong, berarti 4/12 potong kue. Jadi yang diperoleh masing-masing temannya Edo adalah 4/12 potong kue. Tuliskan pecahan yang senilai dengannya. Boleh kita tulis 1/3 atau 8/20 atau 12/36. Masih banyak pecahan senilai dengan 4/12 yang lainnya. Bisa dipahami adik-adik ya. Jadi soal nomor 2 kita bagi dulu 12 bagi 3 4. Jadi satu potong kue itu 1/12, berarti karena 4 potong 4/12. Jadi masing-masing teman itu mendapat 12 potong kue. Jadi per 12 itu senilai dengan 1/3 atau 8/24, 12/36 dan seterusnya. Masih banyak lain pecahan yang senilai dengan 4/12. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Bisa kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Ayah membeli pizza dipotong menjadi bagian sama besar, kemudian diberikan kepada ibu, kakak, adik, dan ayah. Berapa bagiankah pizza yang diperoleh kakak? Selanjutnya berapa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Jadi ini satu buah pizza dipotong 4, berarti satu potongnya berarti 1/4 potong. Jadi akan dibagikan kepada ibu dan ayah, berarti dibagikan kepada 4 orang, berarti masing-masing orangnya mendapat berapa. Nanti bisa kita selesaikan. 4 satu pizza itu dipotong jadi satu bagiannya yaitu 1 bagian. Ada satu potong pizza menjadi 1 per bagian dan bagian pizza keseluruhannya itu 4. Jadi dari pertanyaan bisa kita jawab, apakah bagian pizza yang diperoleh kakak? Nah dibagi berarti bagian kakak, bagian kakak yaitu 1/4 bagian karena masing-masing dibagi 4 karena ada 1/4. Sedangkan pertanyaan yang kedua, apa bagian pizza yang diperoleh ayah dan ibu? Berarti pizza yang diperoleh ayah dan ibu yaitu 1/4.
ditambah 1/4 sama dengan 2/4 bagian. Jadi bagian satu kita jelaskan lagi. Satu potong pizza yaitu 1/4 bagian. Bagian pizza keseluruhan yaitu 4 pizza yang diperoleh kakak. Pertanyaan berapa bagian kan pizza yang diperoleh kakak, yaitu karena dibagi 4. Jadi satu bagian kakak mendapat 1/4 bagian. Ibu juga 1/4, adik juga 1/4, dan ayah juga 1/4 karena dibagi sama besar. Jadi pizza yang diperoleh ayah dan ibu yaitu ayah 1/4 bagian, ibu juga 1/4 bagian. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 bagian. Jadi bagian pizza oleh kakak 1/4, ibu 1/4, adik 1/4, dan ayah 1/4. Jadi bagian kakak 1/4. Bagian ayah dan ibu yaitu 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 bagian. Lanjut untuk soal yang keempat. Ibu memberikan 2 buah melon kepada Siti dan Meli. Kemudian ibu meminta Siti memotong melon menjadi 8 bagian sama besar, dan Meli memotong melon menjadi 12 bagian sama besar. Ibu mengambil 6/8 bagian melon Siti dan 9/12 bagian melon Meli. Samakah bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Jadi bisa juga caranya kita hitung seperti ini. Bagian Siti itu karena dibagi 8 berarti 8/8 kurang 6/8 dibagi 6/8 ke ibu. Berarti 8/8 kurang 6/8 sama dengan 2/8. Kita sederhanakan yaitu 1/4 bagian, tinggal bagi Siti lagi. Sedangkan untuk bagian Meli 12/12 kurang 9/12. 12 kurang 9 4/12. Kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 jadi sama-sama 1/4 bagian. Jadi bagian Siti tinggal 1/4, bagian Meli tinggal 1/4. Berarti sama-sama diambil oleh ibu 3/4 bagian. Berarti Siti diambil 3/4 juga, Meli juga diambil 3/4. Jadi dari pertanyaannya, samakah bagian melon Siti dan Meli diambil oleh ibu? Sama, karena diambil 3/4 bagian. Atau bisa juga kita bandingkan 6/8 kita bandingkan dengan 9/14. Ini samakah bagian melon Siti dan Meli diambil oleh ibu? Kita bandingkan 6/8 banding 9/12. 6 kali 12 72, dan 9 kali 8 72. 72 sama dengan berbanding 72. Berarti karena adalah sama. 6/8 sama dengan 9/12. Jadi bagian melon Siti dan Meli yang diambil oleh ibu yaitu sama-sama 3/4 bagian yang diambil. Atau bisa kita bandingkan juga yang diambil oleh ibu 6/8 dibanding 9/12. 6 kali 12 72, 8 kali 9 72 juga, berarti 72 berbanding 72, yaitu perbandingannya adalah sama dengan, yaitu sama-sama banyak yang diambil oleh ibu. Atau dari segi pengurangannya tadi sisanya 1/4. Meli juga 1/4, berarti yang diambil oleh bagian Siti oleh ibu untuk Siti yaitu 3/4, dan Meli juga 3/4. Jadi bagian melon yang diambil oleh Siti dan Meli yang diambil oleh ibu adalah sama. Pertanyaan yang selanjutnya, bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Berarti karena udah sama, berarti sama-sama besar. Di bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Yaitu sama besar, yaitu sama-sama 3/4 bagian. Jadi dari soal nomor 4, samakah bagian melon Siti dan Meli diambil oleh ibu? Itu sama. Bisa kita bandingkan 6/8 berbanding 9/12, atau kita cari bagian sisanya masing-masing. Siti bersisa 1/4, Meli juga 1/4. Nah, jadi sama-sama yang diambil ibu berarti 3/4 bagian, yang Meli juga 3/4 bagian. Jadi sama besar, sama-sama diambil oleh ibu. Jadi samakah bagian melonnya di Siti dan Meli yang diambil oleh ibu? Jawabannya sama, itu sama besar. Selanjutnya, bagian melon siapakah yang lebih besar yang diambil oleh ibu? Nah, tidak ada yang lebih besar, yaitu sama besar.
Tadi pahami adik-adik ya, dari soal 1, 2, 3, dan 4. Lanjut soal pembahasan soal kita yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-5. Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut, membuat bunga sebesar 1,5 meter. Apakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Dari soal nomor 5 bisa kita lihat ini merupakan soal taksiran sisa pita. Berarti kalau sisa berarti tinggal kita kurangi. Meli yang pertama 8,24 itu digunakan untuk membuat bunga 1,5 meter. Berarti pengurangan pada bilangan desimal atau bilangan desimal kita lihat ini setelah koma 8,24 berarti 2. Ingat kalau dia 0, 1, 2, 3 berarti taksirannya ke bawah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 berarti ke atas. Berarti 8,24 berarti 2 ini ke bawah. Berarti ini hilang, berarti 8 saja. Sedangkan 1,5 belakang koma 5 berarti ke atas. 5, 6, 7, 8, 9 berarti taksiran atas. Berarti 5 hilang, berarti tambah 1 berarti 1 di 2 berarti 8,24 kurang 1,5 sama dengan 8,24 karena 1 ini 2 bawah berarti tetap 8 kurang 1,5. 5 nih ke atas. Karena 5, 6, 7, 8, 9 ke atas berarti jadi 2. Ini jadi ke atas berarti 0, 1 tambah 1, 2. 8 dikurang 2 meter. Jadi sisa pita yang tidak dipakai Siti yaitu 6 meter. Jadi dari soal nomor 5, Siti membeli pita sepanjang 8,24 meter. Kemudian Siti memotong pita tersebut untuk membuat bunga sebesar 1,5 meter. Apakah taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti? Jadi kalau taksiran ditanya harus kita ingat pada taksiran pada pecahan desimal atau bilangan desimal. Kita lihat angka setelah komanya. Kalau ini kalau dia 0, 1, 2, 3 berarti dia taksirannya ke bawah nanti. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 berarti taksirannya taksiran atas. Kalau ke bawah tinggal kita hilangkan dan angka depannya tetap. Kalau taksiran atas, angka belakangnya kita hilangkan, hanya angka depannya kita tambah 1. Ini berarti 8,42 nih ke bawah. 8 tetap nih. 1,5. Nah 5, 6, 7, 8, 9 atas. Berarti 5 hilang. Tambahkan 1 tambah 1, 2. Berarti 8 dikurang 2 meter sama dengan 6 meter. Jadi taksiran sisa pita yang tidak dipakai Siti adalah 6 meter. Tinggal kita kurangi saja. Bisa dipahami adik-adik ya. Mungkin demikian dulu video pembelajaran kita kali ini tentang soal cerita. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya, hingga adik-adik terus berprestasi dan tetap semangat dalam belajarnya. Terus channel pendidikan kita ini supaya terus eksis dan membantu proses adik belajar tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain untuk terus menonton video matematika mudah tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.